Fanimo. Saya Najwa Shihab. Dan saya Putra Nababan. Pemirsa, inilah 360. Baru-baru ini saya mengikuti operasi penenggelaman kapal yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di perairan Dempo, Kepulauan Riau. Ketika itu, saya tak sekedar melihat kapal pencuri ikan diledakkan, tapi juga menelusuri kondisi yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai surga pencuri ikan dan membuat nelayannya seakan menjadi pecundang. Ada 1.001 modus pencuri ikan di lautan beroperasi dengan nahoda para mafia ikan. Yang dilakukan Menteri Susi tak sekedar untuk menenggelamkan kapal, tapi juga menjaga masa depan laut dan kedaulatan. Inilah kisah selengkapnya. Pelaut kita tuh luar biasa. Coba Mas tuh lihat Mas. Ayo. Berjibaku sendiri. Berjibaku. Coba lihat kapal-kapal nelayan kita yang segede itu. Di laut itu. Hanya sampan. Harus lawan di tengah laut kapal-kapal dari negeri tetangga yang 80 gross tonan, 100, 200 gross tonan kan. Angkatan Laut, polisi, kita PSDKP, semua harus hadir untuk melindungi mereka. Kalau tidak ya it's an irony. Itulah secuplik ironi yang ditunjukkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat kami mengarungi lautan lepas Kepulauan Riau. Surga bagi para pencuri ikan asal negara tetangga. Jarang diperhatikan. Suruh naik, semua suruh naik. Amankan semua suruh naik. Sementara nelayan lokal bersampan ini harus bersaing dengan kapal asing ilegal yang hasil tangkapannya bertonton lebih banyak. Untuk mengatasi ini, Menteri Susi punya strategi sendiri. Yang kemarin anggaran ditambah, Ibu, itu dengan sendirinya memang Ibu banyak alokasikan untuk patroli laut? Ya, kita akan beli kapal yang lebih besar. Karena kebanyakan tadi, lihat kan kapalnya cuma kapal KKP? 20 meter, 30 meter. Jadi nanti kan kita ada patroli bersama. Antara Angkatan Laut, Angkatan Polisi, kemudian PSDKP, Bakamla, menjadi satu patroli yang juga berhubungan Coast Guard-nya, kita bersama-sama. Kami menuju ke Selat Dempo, perairan Batam, untuk menyaksikan penenggelaman kapal ilegal Thailand yang tertangkap di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Oktober 2014 lalu. Kapal tersebut hanyalah satu dari ratusan kapal asing penyusup yang berhasil disita. Pencuri yang lolos diperkirakan lebih banyak lagi, karena proses penangkapan di laut tak sesederhana meringkus penjahat di darat. Inilah situasi yang kerap dihadapi para pengawas. Kemampuan fisik adalah salah satu modal utama yang harus dimiliki TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan. Kalau pada saat operasi seberapa sering kemudian ada insiden seperti perlawanan seperti yang kita lihat sekarang ini kan latihan yang dilakukan oleh di KRI ini, tapi seberapa sering dalam prakteknya memang ada perlawanan dari nelayan-nelayan atau mereka-mereka yang ditangkap? Ada beberapa kali, namun sudah cukup lama, itu dari nelayan-nelayan Thailand terutama. Mereka rata-rata mempunyai kemampuan fisik yang cukup bagus, punya bela diri. Panglima Armada Barat, Laksamana Muda Widodo bahkan pernah mengalami kejadian penangkapan yang lebih ekstrim. Target yang dituju justru menghadang dan sengaja menembak kapal patroli. Jadi pada saat itu mereka berani melawan? Berani melawan. Bahkan kita pernah dengar dulu ada 2 kapal Thailand yang ditangkap di Tanjung Pinang. Akhirnya mereka bisa meloloskan diri hanya dengan 2 orang. Padahal yang jaga ada 11 bersenjata lengkap. Dilumpuhkan dengan tangan kosong. Karena memang ya mereka mempelajari
dan mereka berani untuk ini menabrakkan kapal. Iya. Saya pernah ngalamin. Tapi itu sangat insidental. Ya. Seringkali ketika ditangkap mereka menyerah begitu saja. Tidak, kadang-kadang lebih banyak mereka masih berusaha menabrakkan kapalnya ke kapal yang mencoba lari. Coba lari. jadi lari Karena menabrakkan kapal. terus menabrakkan. Akhirnya kita menembak dengan peringatan, baru mereka berhenti. Bahkan saya sendiri pernah mengalami di perairan Belawan seperti itu. Terus kita tembak anjungannya baru berhenti. Harus memang kadang-kadang dengan kekerasan. Inilah kawasan yang menjadi primadona bagi pencari hasil laut Indonesia, perairan Natuna, Laut Sulawesi bagian utara, dan Arafuru. Angka kerugian per tahun tidak main-main. Di tahun 2014 diperkirakan mencapai 30 hingga 50 triliun rupiah. Karena pelaku bukan lagi sekelas nelayan bersampan, tapi sudah piawai mengelabui petugas dengan berbagai modus. Bahkan ada yang memiliki senjata api. Dan memang paling banyak sekarang kita kapal Thailand, Bu. Enggak, hampir sama jumlahnya. Thailand, Tiongkok. Tiongkok Vietnam. kapalnya lebih besar-besar. Kemudian dari besi. Kalau kayu biasanya Vietnam, Thailand, Malaysia juga ada, tapi tidak terlalu banyak lagi saya pikir sekarang. Dan rata-rata Filipina juga bawa senjata. Bawa senjata. Kalau kita periksa, dia gantung di atas laut, jadi nggak kelihatan waktu kita periksa nggak. Begitu pemeriksa udah nggak ada, tarik lagi. Ya. Sembunyikan di situ. Dan mereka tidak segan-segan menggunakannya ya, Pak ya? Ya, Oh iya. sering terjadi. Tibalah kami di lokasi penenggelaman kapal asing yang sempat mengecoh pengawas dengan identitas palsu. Radio cek bagaimana penerimaan? Penerimaan terang dan jelas. Sebanyak 100 kg ikan disita dari kapal berukuran 80 gross ton tak berizin ini. Kapal dari Thailand ini, Anu? Kapal, ya, asalnya dari Thailand. Berbendera Indonesia ya, waktu ditangkap. Yang menangkap waktu itu patroli dari... Ya, kebetulan waktu itu Bakor Kamla melaksanakan operasi terpadu, operasi bersama sepanjang tahun. Waktu ditangkap dia masih bendera Indonesia, tapi tidak ada surat-suratnya. Waktu itu yang mencurigakan apa sehingga kemudian... Ya, setiap gerakan kapal kan berhak untuk diperiksa, entah itu yang sah maupun tidak. Dan waktu itu kan sudah ada moratorium, sudah ada, jadi memang 30 Desember waktu itu ya, sudah ada moratorium. sudah ada moratorium, sudah tidak boleh ada transshipment, jadi ya bentuk kapal dalam negeri dan luar kan Sangat berbeda. Kapal Apa, Bu, buatan boleh ditunjuk- Indonesia. boleh bisa ditunjukkan tidak Bu, misalnya bedanya Nah, apa? Kalau kita lihat di sana. Boleh kita mendekat ke sana ya Bu? Tapi kapal kayu yang lain nggak ada, cuma ini aja. Oke. Tidak ada pembanding. Kapal nelayan kayu kan nggak ada. Oh, untuk perbandingan. Ya, Tapi maksudnya bisa terlihat bahwa sesungguhnya ini bukan tipikal kapal Indonesia. yes, you can see. Menteri Susi menilai kelas para pencuri asal Thailand ini diduga sindikat terorganisir yang sulit untuk ditelusuri para penegak hukum sampai ke negara asalnya. Dan awak kapalnya sendiri semuanya sudah dideportasi atau sekarang posisi awak kapalnya di mana Pak Hasan? Tinggal tersangkanya aja, yang nahoda sama Jipin, yang lainnya mungkin sudah dideportasi. Dan mereka sekarang di penjara atau di mana nih? Sudah aman, sudah dimenjarakan. Oh, sudah. Jadi sudah kosong ini. Yang diproses kan hanya 2 orang, selebihnya kita pulangkan dulu. Memang selalu seperti itu, hanya 2. Jadi nahoda yang bertanggung jawab dan satu lagi KKM, KKM. Kepala Kamar Mesin atau Chief Nah, kita nggak Engineer. bisa ambil yang punya karena nobody claim them. begitu ditangkap biasanya kemudian terus langsung di Nggak ada yang klaim tidak ada bahwa yang klaim. ini milik perusahaan saya. Ya. Kita mau kejar yang di misalnya kapal ini dari Thailand, perusahaan Thailand, tapi kita nggak bisa tangkap perusahaan karena they no name, they bendera Indonesia, ABK asing itu kan sudah kontradiksi. Ya. Dan nahoda dan sebagainya juga biasanya mereka tidak tahu punya siapa kapal ini sesungguhnya atau kalaupun tahu tidak mau bicara ya. Dan mata rantainya memang sedemikian ini sehingga awak-awak kapal ini juga tidak tahu banyak tentang perusahaan mereka. They make it that way. Jadi ya seperti melindungi organisasi siapapun. teroris, organisasi kriminal biasanya the shareholder bukan stakeholder. Shareholdernya it's kind of nggak kelihatan. Yang punya siapa ownership-nya itu nggak kelihatan. Dan mereka buat begitu supaya nggak anything happen kalau ditangkap kalau apa yang punya dalangnya itu nggak ketangkep gitu. Jadi so far memang yang berhasil kita tangkap
levelnya nahoda, KKM. Ya. Memang hanya itu. Ya. Bukan hanya petugas patroli yang kerap dikelabui, bahkan nelayan kita pun seringkali dipecundangi oleh kelompok pencoleng yang seolah bebas keluar masuk perairan Indonesia. Ya terakhir saya ada kirim SMS jam berapa malam itu ada nelayan Natuna dikejar-kejar, sempat sembunyi di rignya Konoko. Dikejar-kejar oleh kapal Vietnam. Evakuasi. Oleh kapal Vietnam itu. Ya Vietnam atau Thailand kita nggak tahu, tapi dia dikejar-kejar malam. Ya untungnya sempat sembunyi di rig itu sampai dievakuasi oleh DHL ya KRI. Luar biasa dikejar-kejar di laut sendiri, Bu. Iya, that's Kurang the ajar, irony ya. Dikejar-kejar di laut sendiri. Nggak ada tempat sembunyi di laut. Sebagai nahoda dunia kelautan dan perikanan, aksi Susi memberantas pencuri ternyata memberikan efek jera. Memang itu sudah terbukti dari yang sebelumnya kalau kita lihat data satelit kan dari titik-titik yang begitu rapat sekali sekarang menjadi kosong. Dari kapal yang 1.300 berizin saja yang melaut pakai VMS sekarang hanya sekitar 134. Sebuah bukti nyata keseriusan menjaga kedaulatan negeri dan menghentikan ulah para penjara yang selama ini menganggap kita tak punya nyali. Cucut, di sini paus. Cucut laut, silakan. Laksanakan penenggelaman. Cucut laut, siap melaksanakan penenggelaman. Countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tembak. Mana kapal yang lain? Ketika lebih sulit berpisah dengan telepon genggam daripada pasangan. 360 segera kembali.